Oke, Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus. Sambil menunggu teman-teman, saudara-saudari kita yang bergabung di Zoom meeting pelayanan Rumah Kasih Sukacita Damai saat ini, ya kita akan buka kelas kita ya, Bapak Ibu seperti biasa. Kita kami menyapa Bapak Ibu semua. Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk semangat Bapak Ibu untuk mau belajar bersama-sama di kelas online Rumah Kasih Sukacita dan Damai. Ini juga menyapa Bapak Ibu yang mungkin sudah bergabung ya di live streaming YouTube ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 6.35, kita seperti biasa akan buka dengan pujian dan doa. Silakan. Shalom Bapak Ibu, mari sebelum kita mulai pengajaran kita pada sore hari ini, kita mau buka dengan satu lagu pujian. Kita mau bersuka cita bersama Tuhan, karena Dia adalah Allah yang berkasih, Allah yang sungguh mencintai setiap kita. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita di dalam Kristus. Amin ya Bapak Ibu, dalam Yesus selalu ada sukacita. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita di dalam Kristus. Sukacita di dalam Kristus. Sukacita di dalam Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Allah Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam ya Allah Roh Kudus. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa untuk berkat kesehatan, untuk sukacita yang boleh Engkau berikan dalam hidup kami dan juga keluarga kami. Bapa, bukan suatu kebetulan kalau pada malam hari ini Engkau telah kumpulkan kami, baik di ruang Zoom maupun di channel YouTube Rumah Kasuda. Bapa, terima kasih karena Engkau adalah Allah penyedia kami,
Engkau Allah yang sungguh mengasihi setiap kami. Engkau selalu mau supaya kami terus menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi dan selalu menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami mau terus bersyukur karena kami tahu Engkau adalah Allah kami yang selalu ada di saat suka maupun duka kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau terus menaikkan rasa syukur kami kepada-Mu. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Benar Tuhan, sungguh kami percaya bahwa rancangan-Mu dalam setiap hati kami, setiap diri kami, sungguh adalah yang terindah. Kami mau bersyukur untuk orang-orang yang boleh Engkau tempatkan di sekitar kami. Kami mau bersyukur untuk keluarga yang boleh Engkau berikan kepada kami. Untuk orang tua, suami, istri, anak-anak, dan seluruh kerabat yang boleh ada dan mengasihi setiap kami. Bapa,
Saat ini kami mau memulai pengajaran pada malam ini. Kiranya Engkau yang berikan roh kerendahan hati kepada setiap kami, supaya kami dengan rendah hati sungguh mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pak Broto. Urapi Pak Broto, Bapa, dengan luar biasa, sehingga Pak Broto boleh sungguh menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu yang telah dikatakan sungguh tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu sungguh boleh mengubahkan hati kami, mengubahkan hidup kami, menjadikan kami anak-anak yang semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Sis Tata. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, ucapan syukur yang indah ya Bapak Ibu, karena kita mau meyakini dan mempercayai bahwa saat ini, saat kita punya kesempatan berkumpul bersama, belajar tentang kebenaran dan ketetapan firman Tuhan, itu adalah salah satu cara Tuhan membentuk kita ya. Jadi apa yang Tuhan inginkan, kita semakin indah juga di matanya, di dalam tantangan kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mulai pengajaran saat ini, dan topik hari ini adalah bagaimana kita menghitung atau melihat kembali, menyadari kembali pengorbanan orang tua kita ya di dalam kehidupan kita. Walaupun tidak terlepas daripada kenyataan bahwa mungkin banyak dari kita juga, banyak dari saudara kita yang kurang mengalami kasih sayang orang tua, tentu saja dengan berbagai sebab ya. Tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, kita mau dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Broto. Silakan Pak. Pak Broto, unmute Pak. Maaf Pak. Semoga sinyal Pak Broto oke ya. Tidak apa-apa. Pak Broto dibantu unmute tim. Sebentar Pak. Pak Broto enggak bisa ini sendiri ya. Mungkin terkunci. Mulmet? Bentar. Oh, sebentar. Di kiri Bapak, bawah kiri Pak, di unmute dulu Pak. Coba lagi Pak. Kamera enggak usah dimatikan, nggak apa-apa mungkin. Kecuali nanti kalau sinyalnya kurang baik Pak. Bentar. Paulus? Pak Broto belum bisa terdengar. Hai Jenny. Tim, tolong Pak Broto dibantu unmute, dibuka. Bisakah Pak Broto? Ini mungkin sinyal lagi buruk ya. Pak Broto unmute bisa Pak? Nih. Ya, sudah jelas. Ya, tapi merah. Nanti Pak Broto kalau misalnya putus-putus saya info ya Pak ya untuk matikan kamera. Ya. Baik, Ya. Pak. Silakan Ya. Pak Broto. Oke. Manggil cucu nih soalnya. Baik, Pak. Mungkin juga teman-teman ada yang ini. Saya nggak kelihatan soalnya. Iya, oke. Oke, saya mulai. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, temanya hari ini menghitung pengorbanan orang tua. Tema ini muncul karena akhir-akhir ini begitu banyak orang tua yang
keluh kesah dengan saya di dalam konseling ini, ya. Kemarin aja ada anak muda dari universitas, masih mahasiswi, ya bisa kurang ajar, anak perempuan itu, ya kurang ajar dengan ibunya sampai ibunya itu ada masuk rumah sakit. Begitu Anda bisa bayangkan bagaimana, ya toh, bagaimana kerasnya dia bersuara, kasarnya dia bersuara, kata-katanya, ya. Ini yang menyebabkan orang tua itu sakit sekali hatinya. Ya, saudara, banyak hari-hari ini anak-anak yang menyusahkan orang tuanya. Ya, kurang mencintai orang tuanya. Sulit sekali, memprihatinkan saudara, sedih. Ada sebagian yang datang lagi, ya. Kalau saya melayani di panti jompo, selalu mereka itu megangi tangan saya, enggak boleh pergi. Karena apa, saudara? Tidak pernah dikunjungi oleh anaknya, tidak pernah disambangi. Walaupun sakit, susternya sudah telepon, ya anaknya tidak datang. Bahkan anaknya itu pesen, loh, kalau mati sudah langsung aja dikubur, tidak usah ditelepon datang. Ini anak durhaka, saudara. Ya, tapi tidak semua memang ada yang baik, ya. Tidak semua anak yang demikian. Ini tema saya tujukan kepada para orang, pada anak-anak yang masih mempunyai orang tua, khususnya kepada anak-anak yang masih mempunyai orang tua. Ya, ada juga orang tua anaknya baik, anak lakinya baik, tapi istrinya jahat, sehingga anaknya ini takut sekali kalau mau ke orang tuanya, apalagi memberikan uang, susah. Nah, pada hari ini saya akan membongkar agar supaya para anak-anak ini sadar dan mengerti, bisa memahami dan membayangkan bagaimana ya penderitaan orang tua, bagaimana pengorbanan orang tua itu. Saudara, saya mau ingatkan pada para orang tua yang anak-anaknya demikian. Anda tidak perlu susah, tidak perlu sedih ya. Karena Tuhan itu menyertai Anda. Tuhan mengetahui. Kalau Anda begitu dekat fokus kepada Tuhan Yesus, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Hatimu akan damai karena Dia selalu mau melindungi Anda. Para orang tua, walaupun badai itu datang, ombak itu sangat besar, anak-anakmu tidak mau tahu diri. Tapi saya mau ingatkan, Yesus mencintai Anda, Yesus mengetahui. Bahkan Tuhan Yesus berjanji, ya, sampai masa tuamu aku tetap menggendong. Tidak ada satu rambut pun ya yang jatuh tanpa seizinku. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Jadi Bapak, Ibu, para orang tua, kalau Anda mendengarkan dan kebetulan anak-anak Anda kurang cinta, kurang tanggung jawab, tidak usah khawatir, tidak usah takut, tetapi Anda perlu berdoa. Ya, doakan anak-anak Anda, bukan dibenci lalu dikutuki. Ini yang saya melihat, saya yang betulkan para orang tua itu begini. Begitu benci lalu dia kutuki anaknya, itu salah. Tetapi harus didoakan, ya, didoakan, minta Tuhan untuk menjamahnya.
Begitu ya, biar Tuhan yang bekerja. Saudara, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam tema ini. Silakan firman Tuhan bisa dibaca. Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara, ini janji Tuhan. Kalau kamu hormat orang tuamu, ayah ibumu, kamu akan berbahagia. Tidak dikatakan kalau punya uang banyak berbahagia, tidak. Kalau hormat dengan orang tuamu bahagia, kamu pun bahagia dan panjang umur. Ya, orang dunia itu berpikir untuk bahagia. Mau mencari kebahagiaan itu sulit sekali. Kaya, punya rumah besar, tapi gegeran. Punya rumah besar, tetapi di dalamnya penuh peperangan, ya, penuh penipuan. Tidak, saudara. Mari Anda sadari para anak-anak, ya, anak yang masih remaja maupun sudah dewasa maupun sudah menikah. Kalau hari ini engkau masih punya orang tua, ya, ini firman adalah firman-Nya Tuhan untuk mengingatkan supaya Anda akan berbahagia. Ya, jangan dikira ini asal-asal bicara, ini Tuhan yang bicara. Ya. Terus baca ayat selanjutnya. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Amsal 23 ayat 22. Saudara, ini lagi sekali barang siapa yang sudah tidak mau mendengar papanya. Bisa saja ayahnya itu tidak benar. Bisa. Ya, tidak memberikan teladan, bisa. Tetapi kalau dia bicara, Anda dengarkan. Kalau itu salah, coba secara lemah lembut, sorban, hormat, ya. Bolehkah saya mempunyai pendapat? Disampaikan baik-baik, ya. Kalau tidak bisa, ya sudah, enggak usah rame, ya. Tetapi Anda itu ada kesempatan untuk membetulkan orang tua yang sebetulnya tidak baik. Sebab dia tidak mengerti, saudara. Nah, ini saya tujukan kepada para orang tua. Hati-hati kata-katanya, sikapnya, teladannya. Ya, jangan sampai Anda, ya, teladan Anda, perbuatan Anda, kata-kata Anda itu bisa menyakitkan anak-anak Anda. Ya, dilarang, terutama orang tua ayah. Jangan menyakitkan hati anakmu. Itu ada di dalam Efesus 6 ayat 4. Tolong dibaca. Bentar, Pak. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, kapan anak-anak itu marah dengan bapak-bapak? Kalau bapaknya itu nyakiti ibunya, menghina, memukul, ya, lalu berselingkuh, ya, lalu mengeluarkan kata-kata penghinaan,
kasar, baik kepada istri maupun pada anak, itu akan menyakitkan anak-anaknya. Ya, jadi para bapak di sini, Anda mesti mengerti. Kalau tidak, anakmu pun tidak menjadi orang baik. Karena Anda tidak memberikan contoh. Jadi sadari, jangan bapak-bapak menyakiti anak-anaknya. Ya, baik, lanjut Imamat 29. Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya. Saudara, ini tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Kalau seorang anak mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Dan ini tidak mengerti. Orang tua mesti dijelaskan dan anak-anak pun dijelaskan. Ya, barusan minggu lalu Sabtu Minggu Pak Broto ke retret. Nah, di retret itu ada seorang bapak cerita dengan saya. Bapak ini sudah mulai bertobat dan dia selalu ingin anak-anaknya juga mengerti dan bertobat. Anaknya kepingin supaya bertobat. Tetapi apa yang dikatakan oleh anaknya kepada bapak ini? Bapak ini, papa ini kacang, katanya. Singkatannya kacang itu apa? Kaki yang cangkem. Coba, saudara, ini satu kacoid katanya. Kaki yang cocot. Ini hal yang mengutuki ayahnya, menyakiti ayahnya. Jadi para anak, apapun, saya tanya kenapa kok begini? Ya masalahnya saya ini miskin, anak saya sekarang kaya. Kalau saya ngomong itu tidak dianggap. Saudara, tadi Amsal 23 ayat 22 itu mengatakan, dengarkan ayahmu, nasihat ayahmu. Betul? Jadi hari ini kalau Anda sedang berjalan di jalan yang tidak baik, berubahlah saudara. Ini untuk masa depan Anda, untuk masa depan keluarga Anda, untuk masa depan anak cucu Anda. Jangan keraskan hati. Yang bicara ini Tuhan, bukan saya. Ya, betulkah darahnya tertimpa kepadanya sendiri? Benar, saudara. Saya melayani orang. Satu hari, ya, anak ini anak tunggal. Ibunya itu janda. Bekerja setengah mati, mengirim anak ini sekolah di Amerika. Setelah pulang, dia lulus. Dia bekerja di Jakarta. Ibunya di Surabaya. Karena sudah begitu lama tidak ketemu, ya ketemunya cuma sebentar. Sekarang dia harus kerja di Jakarta. Setiap pukul 12 siang, ibunya telepon sama dia. Pertanyaannya sama terus. Apakah kamu sudah makan? Pertama anaknya bilang, Ma, sebentar lagi aku makan. Masih menyelesaikan pekerjaan. Ya, kamu jangan lupa loh ya, jangan terlambat, nanti emaknya sakit. Besok pagi jam 12, telepon lagi. Besok lagi, telepon lagi. Lalu anak itu bilang begini, saudara. Mama, aku sudah besar, Ma. Aku ngerti kok. Mama enggak usah telepon lagi, aku ngerti. Sebab mengganggu pekerjaanku. Tetapi mamanya ini terus mau telepon, terus mau telepon. Nah, ini para orang tua juga mesti belajar. Ya, enggak mesti demikian terus. Nanti anaknya mau pergi dengan keluarganya, mamanya mesti ikut
Kalau enggak ikut, dia sakit perut. Ya toh? Nanti mau pergi mall, ya, mau apa dan lain-lain, mesti mau ikut. Mau keluar negeri, mau ikut. Enggak kuat jalan. Tolong para orang tua juga mesti tahu diri. Ya, mesti tahu diri. Nah, saya mau cerita yang tadi marah-marah dari Jakarta itu. Ya, akhirnya anak itu pulang ke Surabaya. Waktu pulang Surabaya, dia marah sama ibunya. Dia marah bilang begini, Mama ini otaknya di mana? Di dengkul. Dikasih tahu baik-baik, tetap telepon aja. Saya ini repot. Kok jadi orang bodoh gitu sih mama ini. Saudara, ini mamanya cerita kepada Pak Broto. Dia bilang sama anaknya, loh, kamu ini kok bodoh-bodohkan mama. Sedangkan mama ini berjuang untuk kamu sekolah tinggi. Supaya mama tidak dihina dengan keluarganya mama. Loh, kamu yang bodoh-bodoh mama. Saudara, ini kelihatannya ceritanya itu ya masuk akal dan lain-lain. Tetapi pandangan Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak mau seorang anak kurang ajar dengan orang tuanya. Titik. Hormati orang tuanya. Titik. Tidak peduli apa saja. Tidak boleh kurang ajar. Ya. Tidak lama anak itu kena kanker darah, saudara. Ini loh, saya baru tahu ayat ini, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, saudara. Oleh karena itu, terutama para anak yang saat ini masih mempunyai orang tua, jangan kamu kasar, ya, jangan kamu sakiti, ya. Tapi orang tua harus dihormati, betul-betul kamu berbakti, ya. Andai kata orang tua itu tidak benar, ya, kamu harus sabar, kamu harus mau ngampuni, kamu harus mau bicara kepada dia. Itu yang dikehendaki Tuhan. Ya, yang dikehendaki Tuhan itu kamu bisa ngampuni. Yang dikehendaki Tuhan kamu bisa bicara yang baik. Tidak perlu mesti kurang ajar. Oleh karena itu, kalian harus belajar pengendalian diri. Lagi sekali, kalian harus belajar pengendalian diri. Andai kata orang tuamu itu, ya, orang tua yang kurang bisa memberi teladan. Sabar, ya. Coba seperti kemarin, seorang ibu sama anak mahasiswi, sama-sama teriak-teriakan, emosi, banting sana, banting sini. Namanya anak muda, lebih kuat daripada ibunya. Ibunya masuk rumah sakit. Itu cobalah. Hanya masalah demikian tidak ada yang mau ngalah. Ya, oke, lanjut. Coba. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 10 ayat 12. Saudara, ini ada kata tanah. Tanah itu satu harta dari dunia ini. 10 perintah Allah, ada satu perintah hormati orang tua. Hormati orang tua. Ini kamu akan dapat berkat. Tanah itu menunjukkan satu berkat materi. Ya. Tetapi 10 perintah Allah yang lainnya itu masalah keselamatan. Ini juga masalah keselamatan, tapi lebih tentang materi. Saya melihat banyak orang yang tidak kenal Tuhan Yesus. Tetapi dia hormat, dia cinta dengan orang tuanya.
Dia diberkati, saudara. Anak-anaknya keluar negeri semua, baik-baik. Ya, perusahaannya diberkati, kesehatannya diberkati. Saudara, firman Tuhan ya dan amin. Apa yang dikatakan Tuhan itu bisa dipercaya dan konsisten. Jadi Anda tidak perlu ragu lagi masalah ini. Ya, kalau Anda mendengarkan para anak-anak, kalau Anda mendengarkan baik-baik, percayalah, ini bukan omong kosong. Ini firman-Nya Tuhan. Dan saya bisa melayani dan saya tahu orang-orang yang demikian itu bagaimana diberkati atau menjadi menderita. Ya, dia bilang aku benci mbak orang tuaku, aku benci mbak ini. Saya melihat kehidupannya tidak damai, tidak sukacita, keadaannya, keuangannya juga susah, anak-anaknya malah tidak bisa mencintai dia. Saudara percaya sama saya, ya, saya mau motivasi Anda. Kalau Anda hormati orang tua, maka ya umurmu panjang, dikasih tanah yang diberikan oleh Tuhan. Berkat Tuhan itu begitu melimpah, lebih besar daripada berkat manusia yang memberikan. Ya, oleh karena itu Anda harus benar-benar memahami ini. Ya, oke. Saudara, saya melihat penyebab kok bisa terjadi anak-anak yang begitu kurang ajar. Kok bisa sih anak-anak itu kan mama papanya itu sayang. Tapi kalau tambah besar, ya karena pergaulan oke. Karena medsos ini oke. Beda tahu apa namanya zaman saya. Ya, orang tua saja yang mendidik, tidak ada medsos, tidak ada apa. Sekarang ini anak-anak sekarang ini sangat dipengaruhi oleh medsos. Ya, tentu ada pengaruh yang baik, ada pengaruh yang jelek. Tetapi orang tua perlu mengawasi baik-baik. Kalau tidak, masa tuamu akan sulit. Ya, masa tuamu sulit. Mengawasi dan menjelaskan dengan sabar. Jangan cuma mengawasi saja seperti polisi, tapi tidak pernah mendidik. Nah, untuk itu, di dalam didikan itu butuh kedisiplinan. Ya, anak itu perlu didisiplinkan, tidak ngentengkan. Disiplin itu akan tanggung jawab, punya tanggung jawab. Namun, di dalam pendidikan ini harus ada keseimbangan. Bukan dengan keras, dengan pukulan, dengan ini saja. Tetapi perlu ada kasih. Mengasihi anak itu dengan sungguh-sungguh. Kalau orang tua mengasihi pura-pura, ya, tidak bisa. Seperti beberapa 2 minggu lalu kalau tidak salah. Ada anak perempuan, masih muda, tapi sudah bekerja. Dia marah sama ibunya. Dia bilang ibunya munafik, Pak Broto. Di depannya saya, ibunya itu munafik. Kenapa kok munafik? Kemarin malam dia ngerasani saya, Pak Broto, dengan temannya. Ngerasani, saya tahu ngerasani jelek-jelek semua. Kemudian pagi hari bangun tidur, jumpa saya, dia bilang begini, ibu saya, halo, I love you, dia cium, kamu cantik. Anak itu bilang apa? Munafik mama ini. Munafik. Kemarin bicara tidak baik untuk saya, bagi saya, tapi sekarang bilang begitu. Nah, ini saudara hati-hati. Ya. Jadi ada disiplin, tapi kasihnya kurang. Nah, orang yang demikian itu akan menjadi anak yang ya
pemberontak, saudara. Tetapi kalau kasihnya itu besar sekali, tapi disiplinnya kurang, maka anak itu jadi anak manja. Ada orang tua yang kasihnya sama sekali tidak ada. Dia tidak peduli anaknya pulang malam, anak perempuan pulang malam pergi sama siapa, dia tidak peduli. Tidak ada kedisiplinan. Kasih tidak ada, disiplin tidak ada, ini anak sia-sia. Nantinya jadi anak sia-sia. Para orang tua ngertilah ini. Karena jangan nanti semua disalahkan anak. Nanti anak sudah besar. Ya, karena Anda membentuk anakmu seperti ini. Maka anak itu jadinya buahnya begitu. Ya, maka sikapnya kepada orang tua. Nah, Anda sudah menjadi lebih tua, lebih tua, lebih tua. Mari saudara sadari, yang baik itu adalah kasih. Mencintai sungguh. Orang kasih itu mau berkorban. Banyak orang tua tidak mau berkorban tuh anaknya. Tidak mau. Ya, dimintai tolong aja. Anak perempuan dia bilang aku mesti belajar ke sana, tidak mau nguruskan. Suruh naik Grab. Ya. Kasih itu harus dinyatakan. Nanti kalau beli makanan dari pekerjaan pulang kerja, beli untuk diri sendiri. Anaknya kepingin pun dia makan sendiri. Kasihnya tidak ada, saudara. Tapi harus kasihnya ada, disiplinnya ada, maka ada keseimbangan. Anak itu menjadi anak yang baik. Ya, baik saudara. Para orang tua tolong perhatikan cara pendidikannya. Saya sedih sekali kalau melihat situasi yang demikian. Anak-anak muda sudah berani dengan orang tuanya. Bisa enggak nganggap, saudara, datang sekolah enggak nganggap, pergi sekolah enggak nganggap. Ya, bahkan ngomongnya kasar yang tadi Pak Broto kasih contoh kacam, kakek cangkem katanya. Ya, ini sangat menyedihkan, saudara. Oke, sekarang umur 0 sampai 15 tolong dulu. Sebelumnya 0 sampai 15. Lihat ya, kita mulai menghitung pengorbanan orang tua. Saya kasih umur 0 sampai 15 tahun. Pengorbanan orang tua itu bagaimana saja. Saudara, orang tua itu melahirkan. Sebelum melahirkan, makanan yang kita makan, ibu makan itu diberikan juga kepada anak-anaknya. Anak di janin bayinya itu. Ya. Coba orang tua itu mual-mual, mau muntah. Itu enggak enak semua badannya, saudara. Ya toh? Dia betul-betul mau korban. Pada waktu melahirkan, banyak pembuluh darah yang pecah. Tetapi dia mau menahan sakit itu. Dan dia betul-betul agar supaya anaknya selamat. Maka itu banyak anak-anak yang kurang ajar dengan orang tuanya. Sewaktu berjumpa dengan saya, setelah saya menjelaskan secara detail, ya, dia mulai sadar dan dia mau tidak melakukan sikap yang kasar dengan orang tuanya. Ya, saudara melahirkan aja sudah berkorban orang tua. Dalam melahirkan, setelah melahirkan, dia menyusui, saudara. Air susu ibu itu namanya kolostrum, itu banyak proteinnya, banyak antibodinya. Itu diberikan kepada Anda. Berapapun uangmu yang kamu kasihkan orang tua, kalau kamu kaya,
Berikan orang tua. Itu belum bisa membayar air susu ibumu. Sadari bahwa belum bisa membayar air susu ibumu. Jangan kurang ajar. Jangan nyakiti. Ya, jangan, apalagi membesarkan. Di dalam membesarkan ini butuh makanan, butuh makanan fooding. Ya, butuh yang higienis. Bayangkan kalau tidak punya uang. Saya contoh saja ibu saya. Ibu saya tuh membesarkan anak 13. Ya, ayah saya tidak bekerja. Ibu saya bekerja jahit. Jadi kami anak-anak orang miskin sekali. Pokoknya anak-anaknya itu makan. Dia tidak makan, tidak apa-apa. Saya pernah bersaksi, saya 3 tahun makannya nasi putih sama kecap saja sama garam. Sama kerupuk yang murah itu. Bayangkan saudara, masa saya diminta untuk mengantarkan jahitan, itu saya tidak mau. Ada anak yang tidak mau. Tapi tidak, Pak Broto dari SMP sudah sadar, saudara. Saya melihat ibu saya menderita. Ayah saya tidak bekerja. Anak 13. Ya, lahir karena sudah menua, tentu tidak mengeluarkan air susu ibu. Tidak bisa beli susu. Akhirnya minum air teh, air tajin. Begitu saudara. Apakah ibu saya diam aja? Dia menangis saudara. Dia cerita bahwa dia tuh anaknya orang kaya. Tapi hari ini dia begitu menderita. Saya anak yang mengerti. Saya mendamping ibu saya. Dia perintahkan apa, saya pergi, saya kerjakan. Tetapi lagi sekali saudara, Tuhan tidak pernah tidak melihat. Saya mau ingatkan kepada Anda, mungkin hari ini sulit. Rasanya Anda mau senang berteman, tapi diperintah sama ibu untuk begini, untuk ngepel, untuk bersihkan, untuk ngajari adik. Saya kepingin jalan-jalan sama teman-teman, tetapi saya taat. Maka Anda lihat Tuhan tidak pernah hutang. Tuhan melihat perbuatan-perbuatan saya. Padahal waktu itu saya tidak mengerti Tuhan. Tidak mengerti, saya cuma belas kasihan dengan ibu saya. Jadi bayangkan penderitaannya. Saya kelas 4 sudah bekerja. Ini saya bicara umur 0 sampai 15 tahun. Jadi saudara, perhatikan ibu Anda menderita. Mendidik sekolah. Sering saya tidak bisa bayar uang sekolah. Saya dikeluarkan dari kelas. Lalu ibu saya jahit sampai jam 3 pagi. Uangnya diberikan untuk bayar uang sekolah. Dia kalau sudah capek, dia tidak makan, dia tidur. Jadi saudara, saya mau bayangkan kepada Anda, ibu Anda jangan disia-siakan. Ya, jangan disia-siakan. Begitu besar pengorbanannya. Sekarang kita lihat umur 15 sampai 30. Apa yang ibu ini korbankan? Orang tua. Persiapkan masa depan. Papa bekerja. Tidak cukup bekerja malamnya. Ya, dia siapkan asal anaknya
bisa sekolah. Saat ini bukan cuma sekolah, saudara, harus les. Dan uang les itu mahal. Apapun demi anak, dia leskan anaknya. Dia enggak makan. Dia kepingin apa enggak makan. Untuk bayar uang les. Untuk bayar uang sekolah. Begitu untuk mempersiapkan masa depannya. Ya, apalagi zaman sekarang mesti butuh laptop, anak sekolah butuh HP. Itu kebutuhan, saat ini kebutuhan dan keharusan di sekolah itu. Semua PR-PR ada di dalam HP. Ya, coba saudara enggak punya uang, minta-minta saudara. Saya ini didatangi orang-orang itu. Mau beli baju seragam enggak punya. Enggak bisa masuk kelas. Sampai dia enggak malu, datang enggak malu, minta tolong sungguh-sungguh. Itu pengorbanan yang luar biasa, saudara. Jadi jangan para anak-anak, ya, itu Anda tidak hormat dengan orang tuamu. Apalagi mengarahkan pergaulan. Anak cantik, ya, pergaulannya tidak benar. Kalau diberitahu dia sudah cantik, mamanya sudah tua, mamanya dibentak-bentak, dikata-katai, dihina, karena dia cantik. Sadarlah saudara, sadar. Para anak-anak, ya, jangan lakukan itu. Itu dosa besar. Yang tidak berkenan itu Tuhan. Kalau Anda melakukan demikian terhadap ibumu atau ayahmu, Tuhan yang tidak terima. Takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu sederhana, saudara. Apa yang tidak dikehendaki Tuhan jangan dilakukan. Tetapi apa yang dikehendaki Tuhan, itu lakukan. Itu sederhana, itu namanya takut akan Tuhan. Nah, Tuhan bilang, hormati orang tuamu. Hormati, lakukan. Maka Tuhan senang. Ya, akan membalas kebaikan ini. Ya, tapi jangan meniru atau mengikuti kuasa-kuasa setan, iblis, atau nasihat-nasihat dunia yang salah. Belum lagi memotivasi berkarya. Umur 15-30, sudah lulus S1, tidak mau bekerja. Malas bekerja. Ya toh? Terus tidak bisa nyimpan uang. Boros. Terus minta orang tua. Ini pengorbanan orang tua. Ya. Orang tua cuma punya uang sedikit buat makan. Diminta anaknya, dikasihkan, saudara. Itu pengorbanan. Tetapi apa balasannya? Coba tolong tanya pada diri kita masing-masing, para anak-anak. Apa balasannya? Seharusnya Anda itu bekerja. Ya, bekerja, bantu orang tua. Balas kebaikan orang tua itu. Kesempatan Anda bekerja, balas. Walaupun uangnya itu tidak begitu besar. Tapi orang tua itu berbangga. Orang tua itu senang kelihatan anaknya luar biasa, ya, mencintai orang tua, ya, mengetahui orang tua yang baik. Ayo lakukan ini yang dikehendaki Tuhan. Jangan Anda untuk diri sendiri. Berfoya-foya setelah bekerja, foya-foya. Uang tidak pernah dikasihkan. Oh, orang tuaku sudah mampu, tidak perlu duit. Betul.
Dia sudah mampu, tidak perlu duit. Biasanya orang tua tuh kasihan. Sudahlah, kamu simpan uangnya. Tetapi saya tidak pernah mau demikian. Saya mau terima kalau anak saya memberi. Karena apa? Karena saya memberi kesempatan bagi anak saya untuk membalas budi. Walaupun saya tidak minta dibalas. Kalau dia bisa membalas budi kepada saya, itu berkatnya dari surga, itu besar. Itu masalahnya. Bukan masalahnya Pak Broto minta ya balas budi harus apa yang dulu saya sudah kerjakan, apa yang saya sudah berkorban. Bukan itu, saudara. Saya punya uang. Saya dikasih oleh anak saya terima dengan terima kasih dan bersyukur. Karena apa? Saya beri kesempatan dia untuk dia bisa membalas budi, membalas pengorbanan saya. Itu besar berkatnya dari Tuhan. Paham ya saudara? Paham ya? Walaupun kamu kaya, kasih kesempatan anak itu. Nggak perlu ditentukan uangnya jumlahnya berapa. Ya, oke lanjut. Umur 30 selanjutnya membangun keluarga. Masih perlu nasihat orang tua. Para orang tua, kalau anak sudah berkeluarga, bukan berarti Anda ikut campur, bukan. Tapi Anda bisa memberikan nasihat. Ya, tidak boleh memutuskan, memberi nasihat bagaimana untuk suami istri bahagia. Harus saling setia, harus saling mengasihi, harus saling tanggung jawab. Contoh-contoh, kalau tidak, kalau geger, datang ke orang tua. Ya, ayo belajar, semua rajin tuh bekerja, rajin menabung. Kalau tidak, kesulitan ekonomi, datang kepada orang tua. Ajari dia mandiri. Para orang tua masih punya tugas, ajari dia mandiri. Mandiri apa? Spiritual. Hubungan dengan Tuhan. Kalau dia mengalami sesuatu masalah, jangan lupa Tuhan. Doa. Kalau kamu mendapatkan berkat yang berkelimpahan atau berkat dari Tuhan, berdoa dan bersyukurlah. Itu ajaran yang singkat sekali, saudara. Ya, mandiri apa? Mandiri intelektualitas. Sekarang bisnis begitu persaingan ketat. Bermacam-macam bidang itu bersaing. Ayo belajar sendiri, nggak perlu didorong. Belajar sendiri, cari informasi. Ya, kreativitasnya mesti ada. Semua dibimbing mandiri intelektualitas. Yang ketiga, mandiri sosial. Mengerti kesulitan orang lain. Ya, mengerti bisa berkumpul dengan orang lain. Supaya apa? Supaya Anda dapat teman banyak dan disitulah berkat Tuhan itu akan diarahkan. Ya, diajari saudara mandiri kesehatannya. Ini orang tua tetap harus melakukan tugasnya, perannya. Tidak bisa namanya sudah keluarga selesai putus hubungan. Tidak benar, saudara. Ya, diajari. Kenapa orang tuanya bisa sampai 75 tahun, 70, 80 tahun. Anaknya 50 tahun aja sudah sakit-sakitan. Ayo orang tua, kalau Anda mau betul-betul berkorban, nasihati anak-anak kita. Makanannya, olahraganya, cara berpikirnya, dekat Tuhan. Keselamatan ini penting juga dia diberitahu ya. Dan mendoakan orang tua. Orang tua mendoakan anak. Anak mendoakan orang tua. Pada umumnya orang tua selalu mendoakan anak. Tapi pertanyaannya, apakah anak mendoakan orang tua?
Oh iya Pak Broto, saya doakan orang tua berapa kali. Kalau namanya orang tua tuh hampir tiap hari mendoakan anaknya. Tapi kalau anak mendoakan orang tuanya itu kalau inget aja, kalau iling aja. Saudara, coba berubah. Kita ini di dalam Tuhan. Tuhan mau ingatkan itu. Doakan orang tuamu. Itu sudah Anda membalas kebaikan orang tuamu. Ya, dia mendoakan kamu dari kecil sampai sekarang, bahkan kamu sudah berkeluarga, dia berdoa terus agar supaya kamu bahagia, kamu sehat, kamu diberkati, supaya anak cucumu diberkati. Orang tua selalu mendoakan saudara. Kenapa saya selalu bertahun-tahun tiap hari? Ya, jadi para orang tua punya tugas dan anak pun punya tugas, saling mendoakan. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya akan bahas khusus untuk tanggung jawab anak terhadap orang tua. Mendoakan dan melayani seumur hidup tadi, Pak Broto sudah jelaskan mendoakan. Melayani, saudara, ya, ayo melayani. Apa yang dibutuhkan oleh orang tua? Seumur hidup, saudara, jangan terus sudah tua, sudah diranjang semua, tidak bisa apa-apa. Boleh panggil suster, boleh. Tetapi orang tua itu butuh didekati, diajak ngomong, ya, lalu dipeluk, lalu dicium. Kalau orang tua itu sudah tidak bisa apa-apa, ada di ranjang. Ya, jangan ditinggal. Bukan berarti tidak boleh pergi. Saya cuma mau cerita perasaan orang tua yang bercerita dengan saya kalau saya mendoakan orang itu. Jangan ngomong, datang Pak Broto, telepon aja enggak mau. Kalau sudah ditelepon, dibilang aku sibuk. Jangan saudara. Justru di dalam keadaan orang tuamu masih hidup, jangan lupa, ini besar berkatnya. Saya kasih tahu. Saya mau bicara, saya layani itu. Ya, saya gandeng setiap pagi. Papa saya itu stroke. Setiap pagi saya jemput, saya bawa ke Kota Madia. Saya bawa ke Kota Madia, saudara. Tak tonton jalan supaya kena sinar matahari dan dia dilatih. Itu tiap hari, saudara. Saya layani. Ya, tetapi kembali lagi, Tuhan yang di atas, Tuhan Yesus tidak pernah lupa. Tidak pernah lupa sama Anda. Dan hari ini saya merasakan kehidupan saya. Saya merasakan keluarga saya. Yang kedua, anak-anak setia seumur hidup dan mau berkorban dengan tulus. Ya. Yang ketiga, menjaga kerukunan dalam keluarga besar. Saudara, hati orang tua itu senang kalau anak-anaknya akor. Senang kalau anak-anaknya rukun. Tidak gegeran. Bisa ngobrol-ngobrol, guyonan. Itu senang, saudara. Lebih senang itu daripada dikasih duit ratusan juta. Tapi ngelihat anaknya gegeran. Mantu dengan mantu gegeran. Tidak mau bicara. Saya mengerti ini, saudara. Maka itu keluarga saya bangun itu.
Ya, tentu ini perjuangan dan cukup lama. Jadi kalau hari tahun baru Imlek itu di rumah saya banyak orang, saudara, keluarga besar saya, yang mestinya kurang lebih 70, tapi barusan ini datang 50 lebih. Ya, kenapa karena liburan panjang jadi banyak, ada yang keluar negeri, ada yang keluar kota. Jadi lagi sekali saudara, saya dengar kata-kata ayah saya waktu saya bawa ke villa. Anak-anak cucunya tak kumpulkan di situ, mainan, makan, ya, olahraga. Ayah saya itu bicara dengan saya. Maka itu saya tulis ini, menjaga kerukunan. Papi ini senang. Papi tidak pergi keliling dunia, tidak apa-apa. Kalau melihat rukun anak cucu ini, papi senang. Ini kata-kata nih, saudara. Jadi kewajiban ini tanggung jawab anak. Itu kesenangan, ya. Yang keempat, tetap mendoakan walaupun sudah meninggal melalui intensi misa. Kita tidak pernah tahu apakah orang tua kita, ya, itu langsung ada di surga ataukah di api penyucian. Ya, tetapi kita orang Katolik percaya melalui intensi misa banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saya tidak pernah lupa untuk memasukkan intensi misa pada waktu orang tua saya meninggal. Ya, masukkan. Kapan itu selesai, Pak Broto? Kapan kita tahu? Tuhan itu akan memberitahu. Baik. Masukkan secara tulus setiap hari Minggu. Ya. Nanti tiba saatnya kita bisa merasa bahwa dia sudah ada di surga. Kita merasa damai, tenang pada waktu kita berdoa untuk dia. Ya, oke. Jadi kewajiban dan tanggung jawab anak ini ada 4, ya, ada 4, ya. Layani seumur hidup, ya. Keluarga rukun, berdoa, ya. Oke, lanjut. Kesimpulan, saudara. Pengorbanan orang tua itu tidak terhitung. Pakai kalkulator, digitnya itu tidak keluar, saudara. Tidak bisa dihitung pengorbanan orang tua. Tadi saya mengatakan, lahir aja pembuluh darah pecah, sakit, mau makan tidak ada nafsu, air susu ibu, tidak bisa bayar kita air susu ibu. Bu kurang ajar sama ibunya. Cintai. Saya lihat ada seorang ibu datang di saya, nangis. Kalau anak perempuannya itu ngasih uang sama ibunya yang sudah tua itu dilempar, saudara. Sambil ngomel, mama jangan obrol-obrol ya, sing irit. Aku kerja setengah mati. Ngerti enggak, Ma? Coba saudara kurang ajarnya begitu. Jangan. Anda tidak bisa menghitung pengorbanan orang tua. Baik itu papa, ya, dia betul-betul pagi-pagi dia sudah kerja, pulang malam, ya, dia nahan lapar, capek pun dia tahan demi anaknya. Jadi tidak ada yang bisa hitung, ya, kalkulator itu digitnya tidak keluar terus, saudara. Oke, yang kedua, hormati orang tuamu, titik. Bukan hormati orang tuamu jika dia kaya, jika dia bijaksana, dia baik, walaupun dia tidak punya uang, walaupun dia miskin, walaupun dia tidak benar perbuatannya. Ini perintah Tuhan, hormati orang tuamu, titik. Ya, jangan kurang ajar. Kamu boleh bilangi, kamu boleh dengan baik untuk menyadarkan. Wah susah, papa saya tuh susah, Pak Broto.
Ya toh, nggak mau salah. Kalau dikasih tahu tuh malah marah. Baik, saya melayani orang-orang yang demikian, saudara. Tetapi hari ini dia sadar, dia mengerti. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan cinta kasih, butuh cinta dengan orang tua. Kalau ada cinta, Anda tidak akan putus asa. Anda akan menyelamatkan orang tuamu. Karena dia tidak mengerti. Kalau Anda yang mengerti, mendengarkan penjelasan saya ini, dekati orang tuamu, ampuni, doakan, bicara yang baik. Pasti, saudara, pasti dia akan berubah kalau dia mau terima Tuhan Yesus. Lah masalahnya tidak ada yang mau menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Kalau Yesus ada di dalam hidupnya, maka semuanya akan berubah. Ya, jangan putus asa. Kalau Anda kata orang tuamu ini masih menyimpang di dalam jalan Tuhan, jangan putus asa. Ya. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga. Doakan dan layani orang tuamu. Tadi saya sudah jelaskan. Ya, layani orang tuamu sampai kapan, Pak Broto? Sampai dia menghadap Tuhan. Itu pun kamu masih mendoakan melalui intensi misa. Itu anak itu bukan sudah tidak ada lalu ya sudah. Tidak, saudara. Anda mesti mengerti ini ya. Yang keempat, kesimpulan. Nah, ini yang berat, saudara. Mau mengampuni orang tua bila mereka pernah bersalah. Ingat, saudara, orang tuamu itu tidak sempurna. Dia manusia yang bisa berbuat dosa. Jangan lalu kamu tidak mau mengampuni, malah menghakimi. Orang tuaku tuh begini, orang tuaku begini. Ini salah besar. Orang tuamu tidak sempurna. Nah, kalau tahu yang demikian salah, orang tuamu tahu itu salah. Ayo, betulkan kalau kamu betul-betul mencintai orang tuamu. Masalahnya kamu tidak mencintai. Nah, kalau kamu tidak mencintai, itu berarti kamu itu tidak pernah balas budi. Begitu pengorbanannya begitu besar. Tapi kamu tidak sadar, tidak mengerti. Lagi sekali saya ingatkan, kalau orang tuamu, baik itu ayah maupun ibu, berbuat salah dengan kamu, karena dia khilaf, mungkin orang tuamu selingkuh, mungkin ibumu selingkuh, mungkin ayahmu sering mukuli kamu, ibumu juga sering mukul, menyakiti dengan kata-kata. Ya, ampuni dia. Coba tolong terakhir dibaca Matius 18 ayat 21-22. Ya, Matius 18 ayat 21-22. Yen, Pak, ya Pak, maaf Pak. Matius 18. ayat 21-22. Oke. Matius 18 ayat 21 sampai dengan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi para anak maupun para orang tua,
Orang tua ingat kalau anakmu salah, anakmu itu tidak sempurna. Dia bisa salah. Tuhan Yesus perintahkan untuk ngampuni. Ngampuni itu bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali itu berarti terus mengampuni. Sehingga orang tua dan anak itu tetap saling mengasihi sesuai perintah Tuhan. Kalau Anda lakukan saling mengasihi, iblis tidak bisa menyakiti Anda. Masalahnya Anda keras hati. Pak Broto. Dengar apa yang Ya. tapi pakai pikiran Anda sendiri. Ya, kalau Anda sudah begitu, Anda sudah salah jalan. Ya, jadi perhatikan hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Baik saudara, ini adalah yang saya sampaikan. Andai kata ada pertanyaan silakan. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda. Amin, terima kasih Pak Broto. Nah baik Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya, boleh melewati chat ya di 081133316060 Bapak Ibu, atau Bapak Ibu mau langsung unmute juga boleh, atau direct message ke saya kalau memang itu terlalu pribadi. Silakan jika ada yang bertanya. Oke, kalau masih belum ada, tolong Muhammad kita bisa sharekan informasi pertemuan kita yang akan datang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, sungguh kita juga bersyukur ya kalau kita diberi kesempatan bisa belajar tentang kebenaran dan ketetapan firman Tuhan di dalam berbagai wadah komunitas rohani, ya khususnya komunitas rohani Katolik ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengikuti persekutuan doa ya PDPKK Santa Teresa Avila yang biasanya diadakan setiap hari Sabtu pagi, Bapak Ibu. Ya, di Paroki Santo Yakobus. Temanya Sabtu ini adalah mengenai karma dan kutukan ya. Silahkan jika Bapak Ibu mau bergabung, Bapak Ibu bisa langsung datang atau bisa mencari informasi layanan di PDPKK ini di nomor yang tertera ya di WA. Selanjutnya juga ada pertemuan kita yang akan datang Rabu 19 Februari ya Bapak Ibu, sama jamnya seperti hari ini. Topik yang akan disampaikan adalah tatkala Tuhan memukul ya. Bapak Ibu, kami berharap Bapak Ibu bisa bergabung bersama kami ya untuk terus mengikuti pengajaran online di Rumah Pelayanan Kasih Sukacita dan Damai. Dan tentu saja apa yang disampaikan semua berdasarkan firman Tuhan. Tadi Pak Broto juga sudah menyampaikan pentingnya membina relasi bersama Tuhan ya. Dan jika ada kasih, jika ada Yesus, ada yang sumber kasih itu sendiri, maka semua akan lebih gampang untuk ditanggung ya Bapak Ibu. Tidak mudah, tapi akan lebih ringan untuk ditanggung. Ya. Nah, juga ada PDPKK Immanuel ya yang diselenggarakan setiap hari Kamis ya Bapak Ibu. Jadi ini besok Bapak Ibu ya, judulnya Sandwich Generation ya. Generation, bagaimana kita nanti belajar tentang generasi sekarang ya. Masih kaitan topiknya juga masih erat dengan apa yang
saat ini kita hadapi ya bersama sebagai keluarga ya, di mana anak-anak ini juga ada berbagai macam tantangan di dalam kehidupan mereka ya, akan disampaikan oleh Bapak Irwanto Yauri. Silahkan jika Bapak Ibu ingin bergabung. Bapak Ibu yang terkasih, kursus evangelisasi pribadi juga membuka kelas pendaftaran baru untuk tahun ajaran 2025. Bapak Ibu bisa mendaftarkan ya. Betapa pentingnya kita untuk memanfaatkan setiap kesempatan di mana Tuhan sudah menyediakan ya wadah-wadah rohani di mana kita bisa saling belajar untuk bertumbuh di dalam iman. Juga ada kelas OMK ya, mulai dari misi evangelisasi, pemuritan sampai dengan kelas oikos. Bahkan juga Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas jenjang di khusus evangelisasi pribadi, ada juga kelas AGK ya Bapak Ibu yang diselenggarakan oleh Sentra Evangelisasi Pribadi. Bapak Ibu juga bisa menanyakannya kepada kami lewat 08113316060 ya. Baik, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan. Oke, sebentar ya Pak. Ada pertanyaan, bagaimana kalau orang tua selalu demanding, jadi sangat menuntut gitu ya, ke anak-anaknya sampai di luar kemampuan. Sedangkan anak-anak berusaha memenuhi sampai habis-habisan secara finansial ya. Tetapi orang tua masih saja tidak puas dan sekarang anak-anak menghindar dari orang tua, tidak putus hubungan tapi dihindari sebisa mungkin. Pertanyaan yang sangat baik. Silakan Pak Broto. Oke, terima kasih yang bertanya, terima kasih. Ini menurut saya bukan satu solusi kalau Anda menghindar. Ya, Anda harus lebih dekat sama dia untuk menjadi pengaruh, mempengaruhi dia. Tentu dekat itu dengan cara juga bukan mengeluarkan uang habis-habisan. Ya tidak perlu mesti keluar kalau memang itu tidak bisa ditoleransi. Misalnya orang tua ini karena keinginan dia membeli sesuatu, mengeluarkan sesuatu, tapi bukan kebutuhan. Jadi Anda harus juga bisa mendidik orang tua, tapi dengan lemah lembut, dengan sopan, hormat. Tidak mesti mengeluarkan uang. Kalau memang keperluannya itu apa? Kalau keperluannya itu Anda lihat, kalau memang tidak mampu, bicara tidak mampu, supaya dia juga mengerti. Dia tidak mengerti Pak Broto, ya tidak apa-apa, tetap kamu tidak usah keluar uang. Kalau jangan lalu kamu habis-habisan, sedangkan kamu juga masih bertanggung jawab dengan keluarga. Ingat loh ya, di dalam hal ini orang tua salah, ya orang tua salah. Kalau dia menuntut dan tidak mengerti, ya orang tua bisa salah loh saudara, ya orang tua bisa salah. Yang tadi dikatakan Tuhan tidak mau itu kalau kamu kurang ajar, tidak hormat. Kan dikatakan hormat pada orang tua. Bukan lalu mesti mengikuti orang tua. Bukan lalu selalu mengizinkan mengapakan orang tua minta apa dikasih. Bukan, saudara. Orang tuamu bisa salah. Nah, kalau sekarang saya ini melayani orang, saudara, orang tua. Anaknya itu baik-baik. Tetapi orang tuanya itu ditipu dengan orang lain, terus ditipu. Lalu judi.
Pertanyaannya, apakah anaknya terus? Sedangkan anaknya itu bekerja untuk mencari uang aja susah. Dia memberikan itu karena dia cinta dengan orang tuanya. Tapi banyak juga orang tua yang tidak tahu diri, loh, saudara. Ya, tidak tahu diri. Oleh karena itu, tadi awal Pak Broto bicara, saya bicara untuk para orang tua maupun para anak. Ya, jadi bagaimana realitanya Pak Broto? Kalau saya tidak menghindar, justru tidak mungkin kamu bisa mengubah orang kalau kamu menghindar. Kalau Pak Broto tidak mau terima konseling, tidak mungkin saya bisa mengubah orang. Tidak mungkin. Saya tidak mungkin. Mereka itu dinasehati kok. Kamu tidak boleh kurang ajar dengan orang tuamu. Tapi cuma begitu saja, tidak bisa, tidak ada power. Begitu ketemu saya untuk bicara dan saya tunjukkan kebenaran firman Tuhan, saya jelaskan dan saya jelaskan, dia menangis. Saya mesti mau dekat. Tidak mungkin saya tidak mau ketemu orang LGBT. Saya menjauh. Tidak mungkin dia bisa berubah. Tapi saya mau dekat, saya mau ajak ngobrol, sehingga otaknya itu diisi dengan kebenaran Tuhan. Nah, baru dia sadar, biar Tuhan yang kerja, dan akhirnya dia berubah. Begitu, saudara. Saya sarankan Anda jangan menghindar, dekatlah, ya. Tapi kalau sudah masalah uang, menuntut dan lain-lain, ya bicara jelas. Saya tidak mampu, saya tidak bisa, ya. Sudah itu aja, ya. Kalau dia marah ya sudah, diam aja, tidak usah rame. Tapi jangan jauh. Kalau kamu jauh, ya, kamu mengerti kebenaran, orang tuamu tidak mengerti kebenaran, masuk neraka, saudara. Ya, maka tuh Tuhan bilang apa? Tuhan itu pun tidak jauh. Kita ini orang berdosa, tapi Tuhan bilang apa? Saya menyertai kamu. Immanuel, dia tidak jauh, padahal kita ini masih berdosa. Begitu ya. Jadi paham ya. Saya sih saran ya untuk tidak dihindari, tapi Anda dekat mesti punya tujuan, yaitu untuk menyelamatkan. Jadi dibutuhkan ekstra sabar. Ya. Oke. Pak Broto, pertanyaan lanjutannya adalah realitasnya bahwa orang tua kami itu mengidap NPD, Pak. Jadi narcissistic personal disorder. Jadi itu sulitnya, Pak, yang dialami keluarga ini. Jadi pola perilaku yang haus perhatian, pengakuan, pujian, selalu ingin terlihat wah gitu, Pak. Senternya itu adalah diri mereka, itu biasanya NPD seperti begitu, Pak. Ya. Saya kasih tahu ya, saudara, saya kasih tahu. Coba dibuka Markus 9 ayat 23. Ya, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Terus lanjut terus. Sebentar, Pak. Saya putus ini. Sebentar, Pak. Dua, tiga. Sorry, saya putus ini. Segala sesuatu mungkin bagi orang percaya. Sebentar. Hanya 24-nya, Yen. Ya, sebentar. Aduh.
Ini keliru. Sebentar, Pak. Oke. Ulangi lagi bacaannya. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, jadi kuncinya percaya Tuhan Yesus. Yesus adalah jawaban. Memang secara teori ilmu kejiwaan itu begitu, saudara. Tapi sadarlah, di dalam Yesus ada jawaban. Tinggal kita percaya. Itu ada orang yang tidak bisa keluar. Ya, anaknya sudah kejang-kejang. Semuanya tidak bisa, secara dokter juga tidak bisa. Tapi Yesus berkata, jika engkau percaya, tidak ada yang tidak bisa. Lalu orang itu langsung bicara, iya saya percaya. Anak itu keluar setannya. Jadi saudara, Yesus adalah jawaban. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, dan tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya. Untuk itu, perlu ada pendekatan, firman Tuhan disampaikan, nyanyi, doa, biar Tuhan yang kerja, saudara. Anda secara logika tidak bisa, biar Tuhan yang bekerja, yang bertindak. Anda mesti bagaimana Anda serahkan dan percaya. Baca Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. 7 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saudara yang bertindak, dia. Anda cuma dekati orang tuamu, dekati, sabar, ya jaga. Keuangan Anda juga dijaga. Ya, enggak mesti nuruti. Ya, nanti biar Tuhan yang bertindak. Anda tinggal percaya dan serahno. Tuhan yang bertindak. Dan kalau Tuhan yang bertindak, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, Tuhan itu maha kuasa, saudara. Tuhan itu maha kuasa, maha besar. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya itu mungkin. Ya, jadi paham ya. Banyak orang yang tidak bisa jalan, lumpuh, orang kusta sembuh. Apakah sampai hari ini terjadi? Iya, mujizat itu sampai hari ini terjadi. Kalau mujizat sampai hari ini tidak terjadi, Pak Broto tidak mau bicara-bicara begini. Saya ini doakan banyak orang, saudara. Mujizat itu terjadi di depan saya. Kalau tidak, saya tidak mau. Ya, jadi mujizat itu terjadi. Nah, cuma bagaimana untuk menjadi mujizat itu tentu kita harus lakukan. Ya, nggak bisa membalik tangan, ini proses. Begitu ya, oke. Oke, baik. Terima kasih, Pak Broto. Sebentar saya cek WA dulu ya, Pak. Gitu, Pak. Baik, sementara belum ada pertanyaan lagi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selain pengajaran online ya, mengenai topik-topik yang aktual atau yang terjadi ya di dalam kehidupan kita, Rumah Pelayanan Kasih Sukacita dan Damai juga melayani sesi konseling seperti yang selalu kami sampaikan. Silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami di 081 1331 6060 jika Bapak Ibu memerlukan sesi konseling ya, kami akan aturkan jadwal.
Mungkin juga ada saudara dan teman yang mengalami permasalahan. Bapak Ibu bisa menghubungi kami untuk layanan gratis konseling ya. Tentu saja Bapak Ibu mohon kesabarannya, kami akan mengatur jadwal ya sesuai urutan antrian. Bapak Ibu sekali lagi bisa hubungi kami di 081 1331 6060 untuk pengaturan jadwal konseling. Ya. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Maka dengan berakhirnya sesi tanya jawab, kita akan tutup pertemuan kita hari ini, Bapak Ibu. Dan kami selalu berharap Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk pertemuan yang akan datang. Ya, seperti biasa, kita akan satukan ucapan syukur kita akan naikkan rasa terima kasih kita dengan pujian dan akan ditutup doa oleh Pak Broto. Terima kasih untuk Pak Broto buat materi yang sudah disampaikan pada malam hari ini, dan juga terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir di acara Kasuda pada malam hari ini. Mari sebelum kita tutup seluruh rangkaian pada acara malam hari ini, kita mau naikkan satu buah pujian sebagai penutup acara. Seperti Bapa sayang anaknya, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padaku.
Ya. Silakan Pak Broto. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan atas semuanya yang telah Kau berkati, sehingga acara pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, sampai akhir, Engkau menyertai, dan semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, materi tentang pengorbanan orang tua sudah hamba-Mu sampaikan. Kami mohon untuk mereka-mereka yang saat ini masih belum paham, belum mengerti. Hendaknya kirimkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menjamah mereka supaya mereka sadar dan apa yang harus mereka lakukan. Sehingga keluarga ini sangat-sangat menjadi keluarga yang harmonis antara orang tua dan anak. Ya Tuhan, berkati mereka-mereka yang saat ini masih menjauhi Engkau Tuhan, kiranya supaya mereka mengerti dan taat dengan perintah-perintah-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan di dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang ajaib. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin, terima kasih Pak Broto. Sampai jumpa Bapak Ibu di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita Terima semua. kasih, Yeni. Terima kasih Pak Broto. Thank you, Selamat Jeseni. malam. Terima Thank kasih you. atas Miss semuanya. you. Terima kasih. Terima kasih.